Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa menjumpai Bapak Ibu kembali di akhir pekan di dalam minggu ini. Dan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab kita yang sekarang terambil dari Kejadian pasal 18 ayat 29 sampai 30. Ini merupakan bagian dari perikop tentang permohonan Abraham untuk Sodom. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagian firman Tuhan, Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya. Bagaimana kalau 40 yang ditemukan di sana? Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian demi yang 40 itu. Kata Abraham, janganlah kiranya Tuhan murka jika aku berkata sekali lagi. Bagaimana kalau 30 yang ditemukan di sana? Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku menemukan 30 di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca ini merupakan sebuah bagian dari permohonan Abraham kepada Allah supaya Allah melepaskan Sodom dari murka Allah. Dan kemudian ketika Abraham bertanya kepada Allah tentang jumlah, kalau kita sudah melihat ayat sebelumnya, Abraham bernegosiasi dengan Tuhan. Bagaimana jika ada 50 orang benar di sana? Apakah engkau akan menghancurkan 50 orang benar itu bersama seluruh kota yang jahat itu? Dan Tuhan berkata tidak, ya. Lalu kemudian Abraham mulai turunkan lagi jumlah orang benar di sana. Di ayat 28 dia bilang, bagaimana kalau 45 orang? Lalu Tuhan bilang, ya Tuhan tidak akan menghancurkannya. Lalu dia turun lagi di ayat 29 ini, bagaimana kalau 40 orang? Lalu Tuhan bilang, tidak. Lalu dia turunkan lagi, bagaimana kalau 30 orang di ayat 30 itu? Lalu Tuhan bilang, tidak juga. Nah, saudara, kita lihat di sini bahwa ayat ini bicara tentang syafaat Abraham kepada Tuhan, atau doa Abraham untuk Sodom kepada Tuhan. Nah, saudara, salah satu hal yang bisa kita pelajari dari bagian ini adalah kemurahan Allah. Kita melihat bagaimana Allah mau untuk menghalau murkanya. Dia tidak memurkai Sodom jika Sodom itu ada orang benar di sana. Meskipun jumlahnya lebih sedikit dari populasi keseluruhan orang Sodom yang jahat. Dan kita lihat lagi bagaimana Allah itu memiliki kemurahan hati yang luar biasa. Meskipun dia Allah yang maha tinggi, dia maha kuasa, namun ia merendahkan hati untuk berdialog dengan Abraham yang hanyalah manusia biasa. Saudara, kalau kita membaca hal ini, kita tentunya tidak bisa berkesimpulan bahwa ini kan Abraham lebih hebat daripada yang lain. Tentu bukan karena Abraham lebih hebat daripada yang lain. Saya kira Abraham sama dengan kita. Tapi Abraham diberikan anugerah oleh Tuhan untuk bisa berdialog dengan Tuhan. Nah, saudara, sebagai orang percaya pun di dalam Kristus, kita diberikan hak istimewa untuk menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Allah. Kita dapat menggunakan hak istimewa ini dengan berdoa kepada Allah, berdoa bagi bangsa dan negara, berdoa bagi keluarga kita yang mungkin belum bertobat, berdoa bagi orang-orang yang kita kenal di sekitar kita. Kita bisa menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Namun hendaklah, meskipun kita diberikan hak istimewa untuk bisa berdialog dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bersyafaat kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, tapi hendaklah kita juga memiliki sikap yang sama dengan Abraham. Abraham meskipun diberikan ruang oleh Tuhan untuk berdialog dengan Tuhan, tapi dia tetap mendekati Tuhan dengan kerendahan hati. Dia tahu bahwa Tuhan adalah Allah Maha Kuasa yang sanggup melakukan apa saja, dan Tuhan tidak sebanding dengan dia. Dan karena itu ketika dia memohon kepada Tuhan, kita melihat bagaimana gaya bahasanya dia adalah gaya bahasa orang yang merendahkan diri, orang yang tahu diri. Dia tahu siapa dirinya. Karena itu ketika kita menaikkan doa syafaat kita, hendaklah kita menaikkannya dengan penuh hormat kepada Allah, dengan kerendahan hati, bahwa Allah adalah Allah yang besar. Kalau dia mau berdialog dengan kita, itu saja sudah syukur. Kalau dia mau mengikuti keinginan kita, itu pun kita tetap mengucap syukur. Dan kalaupun dia tidak mau mengikuti apa yang kita inginkan, kita tetap bersyukur bahwa dia pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Dengan gaya menghormati Tuhan, kita mendekati Tuhan untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Jadi hari ini saudara, kita belajar tentang kemurahan hati Allah yang mau berdialog dengan Abraham, dengan kita di dalam doa-doa syafaat kita, di mana dia mau mendengarkan harapan Abraham. Allah Abraham juga ini pun akan mendengarkan kita dengan penuh kesabaran. Ada begitu banyak hal yang ingin kita doakan dalam doa syafaat kita, tapi hendaklah kita menaikkan dengan
kesabaran, kita menaikkan dengan kerendahan hati. Dan kita percaya bahwa Allah yang murah hati, Dia akan mendengarkan kita, Dia akan menjawab kita sesuai dengan kasih-Nya kepada kita. Karena itu, marilah kita berdoa kepada Allah, kesempatan di mana kita diberikan anugerah Allah, keistimewaan untuk menaikkan doa syafaat, kita gunakan dengan baik. Naikkan doa syafaat kita, permohonan kita dengan penuh harapan kepada Allah. Tapi ingat, kita pun harus datang kepada Allah dengan kerendahan hati, hormat kepada keputusan-keputusannya. Dan jika Dia memutuskan sesuatu yang berbeda dengan kita, hendaklah kita menerimanya dengan keyakinan bahwa Allah pasti melakukan yang terbaik bagi kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah saudara sudah menaikkan doa-doa syafaat saudara dengan penuh keyakinan kepada Tuhan? Mari kita mengambil waktu sejenak untuk berdoa dan meminta Roh Kudus memberikan kepada kita kemampuan untuk menaikkan doa syafaat kita dengan penuh harapan dan juga rasa hormat kepada Tuhan. Saudara, marilah kita selalu berdoa dan selalu berharap kepada Allah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau memberikan kepada kami waktu untuk beristirahat malam. Dan pagi ini kami boleh bangun, kami percaya itu karena anugerah-Mu bagi kami. Sekarang Bapa, kami juga bersyukur buat firman-Mu yang sudah datang kepada kami, supaya mengajarkan kami bahwa Engkau Allah yang mendengarkan kami, mendengarkan doa-doa syafaat kami yang kami naikkan ke hadapan hadirat Tuhan. Karena itu ajar kami Tuhan, ajar kami untuk selalu berserah kepadamu, ajar kami untuk selalu percaya kepadamu Tuhan, selalu menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu Tuhan. Dan ajar kami juga untuk selalu menghormati Engkau, menghormati semua keputusan-Mu Tuhan. Sehingga sungguh kehidupan kami adalah kehidupan yang berjalan selaras dengan apa yang Kau kehendaki bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan hari ini, biarlah kami mengerjakan semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat menjalani hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.